Visi futuristik tahun 2050. Bayangkan dunia pada tahun 2050. Kota dengan lampu neon, mobil terbang, manusia hidup berdampingan dengan AI, dan perjalanan ke luar angkasa menjadi hal biasa. Tetapi, seberapa dekat kita dengan visi ini? Mari kita eksplorasi. Transportasi masa depan, mobil terbang dan Hyperloop. Saat ini perjalanan masih terbatas oleh kemacetan, keterbatasan infrastruktur, dan ketergantungan pada bahan bakar fosil. Mobil masih beroperasi di jalan yang padat, pesawat membutuhkan bandara besar, dan transportasi umum sering kali lambat serta tidak efisien. Namun, di tahun 2050, transportasi telah berevolusi drastis. Mobil terbang kini menjadi pemandangan biasa. Dengan teknologi propulsi listrik dan kecerdasan buatan, kendaraan ini melayang di atas kota, mengikuti jalur udara digital yang diatur dengan presisi. Tidak ada lagi kemacetan, tidak ada lagi lampu merah, hanya perjalanan cepat dan efisien. Sementara itu, Hyperloop telah menggantikan kereta konvensional. Menggunakan tabung vakum tanpa hambatan udara, kapsul berkecepatan tinggi melesat dari satu kota ke kota lain dalam hitungan menit. Tidak ada turbulensi, tidak ada polusi, hanya perjalanan yang nyaman dan nyaris tanpa suara. Kendaraan otonom juga telah menyempurnakan sistem transportasi, taksi tanpa pengemudi, bus pintar yang terhubung dengan sensor lalu lintas, serta sistem transit pribadi berbasis kecerdasan buatan memungkinkan mobilitas tanpa hambatan. Tetapi, apakah dunia siap untuk revolusi transportasi ini? Revolusi energi bersih di tahun 2050. Saat ini dunia masih bergantung pada bahan bakar fosil seperti batu bara dan minyak. Polusi udara dan perubahan iklim menjadi ancaman nyata bagi kehidupan kita. Namun, di tahun 2050, semuanya berubah. Energi matahari dan angin telah menjadi sumber utama. Panel surya transparan terpasang di setiap gedung, jalan raya, bahkan pakaian manusia. Turbin angin terapung menghasilkan listrik tanpa batas di lautan luas. Lebih dari itu, energi fusi nuklir akhirnya terwujud. Dengan teknologi ini, manusia dapat menciptakan daya hampir tak terbatas tanpa polusi berbahaya. Kota-kota kini terang tanpa emisi karbon yang merusak lingkungan. Jaringan listrik pintar berbasis kecerdasan buatan mendistribusikan energi secara efisien. Rumah tidak hanya mengonsumsi listrik, tetapi juga menyimpannya untuk digunakan kembali. Mobil, gedung, bahkan jalan raya menjadi sumber energi berkelanjutan. Tetapi pertanyaannya, apakah energi bersih ini cukup untuk memenuhi kebutuhan dunia yang terus berkembang? Medis dan bioteknologi, mungkinkah manusia hidup 150 tahun? Saat ini teknologi medis telah berkembang pesat, tetapi masih memiliki banyak keterbatasan. Diagnostik masih memerlukan waktu dan seringkali bergantung pada tenaga medis yang terbatas. Penyakit seperti kanker dan gangguan degeneratif masih sulit disembuhkan secara menyeluruh. Transplantasi organ bergantung pada donor, yang seringkali tidak mencukupi. Namun, bagaimana jika semua ini berubah? Di tahun 2050, kecerdasan buatan mampu mendiagnosis penyakit dalam hitungan detik dengan akurasi jauh lebih tinggi dari dokter manusia. Nanobot berukuran mikroskopis bekerja di dalam tubuh manusia, memperbaiki sel-sel yang rusak sebelum penyakit berkembang. Organ buatan hasil cetakan 3 dimensi menggantikan yang telah usang tanpa perlu menunggu donor. Dengan semua inovasi ini, mungkinkah manusia hidup hingga 150 tahun? Eksplorasi luar angkasa, manusia tinggal di Mars. Saat ini eksplorasi luar angkasa masih terbatas. Misi ke Mars hanya berupa eksplorasi robotik, dengan tantangan besar seperti radiasi kosmik, ketersediaan oksigen, dan jarak yang jauh dari bumi. Namun, di tahun 2050, manusia mungkin telah menetap di Mars. Dengan teknologi canggih, koloni pertama telah dibangun, lengkap dengan habitat yang aman, sistem pendukung kehidupan yang mandiri, dan pertanian dalam ruangan untuk menyediakan makanan.
Tidak hanya itu, eksplorasi sumber daya di luar angkasa juga berkembang pesat. Asteroid yang kaya akan logam langka kini menjadi target utama, dengan robot-robot cerdas menambang material yang berharga untuk industri di bumi dan luar angkasa. Apakah ini awal dari era baru, di mana manusia benar-benar menjadi spesies antar planet? Dunia virtual dan AI, realitas atau ilusi? Dunia yang kita kenal sedang berubah dengan cepat. Saat ini, teknologi virtual reality masih memiliki keterbatasan, grafik yang belum sempurna, latensi dalam interaksi, dan perangkat yang masih terasa asing di kepala kita. Meskipun begitu, kita sudah mulai melihat bagaimana dunia digital mempengaruhi cara kita bekerja, belajar, dan bersosialisasi. Namun di tahun 2050, Metaverse bukan sekadar hiburan, tetapi telah menjadi dunia kedua bagi banyak orang. Headset VR yang dulu besar dan berat, kini digantikan oleh teknologi implan neural yang langsung menghubungkan pikiran dengan dunia digital. Manusia dapat bekerja, bertemu, dan bahkan membangun kehidupan baru dalam realitas virtual yang terasa nyata. AI yang semakin cerdas dapat menciptakan dunia digital yang berkembang sesuai dengan imajinasi manusia. Tidak ada batasan, lingkungan dapat berubah dengan seketika, melampaui hukum fisika di dunia nyata. Di dalam Metaverse, manusia bisa bertemu dengan avatar AI yang berinteraksi layaknya manusia asli, memahami emosi, dan bahkan menjadi teman atau mentor digital. Kesimpulan dan refleksi. Kita telah melihat gambaran masa depan yang luar biasa. Mobil terbang yang memenuhi langit, AI yang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, manusia yang hidup di Mars, hingga dunia digital yang semakin sulit dibedakan dari kenyataan. Semua ini bukan lagi sekadar fiksi ilmiah, tetapi visi yang perlahan mulai menjadi kenyataan. Namun, dengan semua kemajuan ini, ada pertanyaan yang harus kita renungkan. Apakah kita benar-benar siap menghadapi dunia yang akan datang? Bagaimana kita memastikan bahwa teknologi bekerja untuk kebaikan umat manusia, bukan malah menjadi ancaman? Di tahun 2050, batas antara manusia dan mesin semakin tipis. Keputusan-keputusan besar tidak lagi hanya di tangan kita, tetapi juga di tangan kecerdasan buatan yang kita ciptakan. Dengan begitu banyak perubahan yang terjadi begitu cepat, tantangan etika dan sosial tidak bisa dihindari. Apakah kita akan kehilangan kendali atas teknologi yang kita ciptakan? Ataukah kita akan menemukan keseimbangan antara kemajuan dan kemanusiaan? Pada akhirnya, masa depan bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang kita, bagaimana kita memilih untuk menggunakannya, bagaimana kita beradaptasi, dan bagaimana kita tetap menjaga nilai-nilai yang membuat kita tetap manusia.